Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudara. Marilah saudara-saudara kita membaca Alkitab di pagi hari ini. Tapi sebelum membaca Alkitab dan merenungkan, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Karena Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, Engkau telah menjaga dan pelihara kami. Dan di pagi hari ini juga Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat serta kuat yang diberkati. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami akan membaca serta merenungkan isi firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami baca dan kami akan renungkan ini Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kami dan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang akan merenungkan dan membaca Alkitab, Engkau kirimkan hikmat akal budi Tuhan, agar hamba bisa berkata-kata sebentar, itu bukan kepandaian hamba, melainkan berasal daripada-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab dan kita akan membaca yang terambil di dalam kitab Keluaran 23 ayat 10 sampai yang ke-12. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan orang asing melepaskan lelah. Itulah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudaraku, di sini kita diberikan tema, jagalah keseimbangan kerja dan istirahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiap tahun ke-7 umat harus membiarkan tanah beristirahat, sebagaimana mereka harus beristirahat tiap hari ke-7. Perintah untuk tidak menabur pada hari ke-7 dan perintah untuk tidak bekerja di hari Sabat. Memberi perhatian pada tanah yang sudah dipakai agar dapat diistirahatkan, dan orang-orang bekerja harus melepaskan lelah. Tujuannya adalah agar kesuburannya pulih. Di samping itu, kaum miskin yang tidak memiliki tanah bisa mendapatkan sisa-sisa panen. Memberi makan binatang hutan, menjaga kelestarian alam. Ini menegaskan bahwa tanah Israel dengan hasilnya harus menjadi berkat bagi orang lain, terutama mereka yang miskin dan yang membutuhkan pertolongan untuk menikmati hidup. Saudara-saudaraku, ketika umat beristirahat dari pekerjaan itu, berarti pula lembu dan keledai yang dipakai bekerja dapat beristirahat, serta para budak juga bisa beristirahat agar tenaga mereka pulih kembali. Selain itu, beristirahat pada hari Sabat atau hari ke-7 dan tahun ke-7 bagi orang Israel berarti menghormati Tuhan Allah dan perintahnya. Beristirahat atau berhenti bekerja dalam ayat ini tidak hanya berbicara tentang istirahat fisik,
tetapi juga tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup, yaitu beristirahat dari aktivitas hidup untuk mencari Tuhan Allah, menyembah dan memuliakan nama-Nya, serta melakukan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 10. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bekerja adalah bagian penting dari kehidupan manusia. Ini adalah cara kita memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi pada kehidupan bersama. Bekerja tekun dan rajin adalah hal yang terpuji. Namun firman hari ini juga mengingatkan kita untuk perlu meluangkan waktu dalam rangka memperbaharui diri secara fisik, mental, dan spiritual. Beristirahat dari pekerjaan sekaligus mengajak kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan Allah. Kita percaya bahwa persekutuan dengan Tuhan Allah akan membuat kita merasakan ketenangan sekaligus membaharui hubungan kita dengan Dia, yang di dalamnya firman-Nya diperdengarkan kepada kita. Kita percaya persekutuan dengan Tuhan Allah memberikan kita keseimbangan sekaligus memberikan hubungan dengan Dia, yang di dalamnya firman-Nya diperdengarkan kepada kita. Kiranya firman kita di pagi hari ini bisa menguatkan kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin.